Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad tahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim. Hadirin hadirat yang berbahagia, wabil khusus kepada Ustaz Haji Fatahullah LC yang insyaallah pada pagi hari ini akan memberikan tausiah kepada kita. Semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah memberikan kesehatan kepadanya, dan juga jamaah semua yang dalam keadaan kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan kepada semuanya. Hadirin hadirat berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita nikmat yang berlipat ganda. Di antaranya pagi hari ini Allah telah memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Ya Rasulullah SAW disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat, maka keutamanya adalah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan sisinya. Kalau sholat qobliyah subuh saja lebih baik dari dunia dan sisinya, apalagi sholat subuhnya. Semoga kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan qobliyah subuh dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terimakan kepada baginda kita Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita cahaya Islam, membawa cahaya Islam kepada kita sehingga kita dapat bermuajah pada pagi hari ini duduk bersama-sama di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, untuk persingkat acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan pembukaan pembacaan Nurul Kitab ala hadiyah qawlatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi memberkati kepada kita semua dan dimudahkan urusan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat berbahagia, langsung saja kita pada pagi hari ini mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Fatahullah LC. Semoga kita semua dapat menimba ilmu dengan sebaik-baiknya. Kepada beliau kepada silakan. Ya baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan bangun di waktu subuh ini, melangkahkan kaki kita menuju rumahnya. Semoga kemudahan yang Allah berikan kepada kita kelak akan mempermudah kita menuju surga kelak darinya. Nah, pada rahmatullah, berbicara masalah sholat subuh, sungguh dari 5 sholat yang kita diperintahkan lakukan, maka ketahuilah sholat subuh adalah sholat yang paling banyak memiliki keutamaan dan keistimewaan karena beratnya sholat ini. Di antara hal penting yang perlu kita ingat bahwa terutama
kepada bapak ibu yang sudah masuk lansia. Kalau bilang lansia kadang-kadang kurang enak Pak. Kalau dibilang senior kayaknya lebih aman. Bahwa ini perlu dicatat baik-baiknya sebagai pembukaan. Kalau jamaah ingin tahu diri kita ini dipastikan meninggal husnul khatimah atau tidak, lihat diri kita dimudahkan tidak sholat di awal waktu di masjid itu laki-laki. Itu aja. Saya ceritakan Bapak Dodi sendiri agar menjadi pengingat begini. Saya dulu tinggal di Teratekudi dekat pasar Kamar Mertua. Jadi ada masjid namanya Masjid Al-Qur'an. Saya tinggal di sana kurang lebih sekitar 10 tahun. Lalu ketika awal di sana, karena dulu pernah mengajar remaja, akhirnya setelah tinggal di sana itu diminta sama masjid jadi imam. Nah, sebelumnya ada salah satu jamaah namanya Pak Jamal. Beliau cerita dulu saat ketika saya selesai pensiun, niat saya pokoknya akan ngabisin sisa usia itu di masjid. Akhirnya beliau itu jadi imam sekaligus jadi makmum di masjid. Anak-anak udah pada gede semua. Lama berjalan waktu karena dekat sama beliau. Beliau inginlah menikah. Nah karena pengen nikah, anak-anaknya pada nggak setuju. Akhirnya apa? Karena nggak ada yang rawat juga. Anak-anak udah sibuk, beliau nggak ada yang rawat. Gitu. Akhirnya apa? Anak diundang ceramahin anak. Ingetin pada anaknya, daripada adik bapak dibiarin nggak ada yang rawat, mending biarin ada yang rawat. Ya. Akhirnya anak setuju lagi ini beliau nikah. Yang membuat anak kenapa? Karena seminggu sebelum menikah kita itu pergi ke Depok sama beliau. Di Depok ke rumah temannya di dekat terminal Depok. Akhirnya kita pulang sampai jam 9 di Jakarta. Nah apa yang terjadi mas sekalian? Karena kita giliran kalau anak ada di masjid itu ada jadi imam, kalau nggak ada beliau jadi imam. Lalu hari ketiga dari hari Selasa kami pergi, kalau tidak salah itu antara Rabu atau Kamis, dan hari Ahad itu akan nikah. Lalu apa beliau malamnya itu jadi imam, sholat isya di rakaat kedua, berdiri tegak, nggak ada keluar suara, jatuh meninggal dunia. Lalu yang kedua kemarin di bulan anak baju titik kemarin. Nah setelah anda lama sana anda pindah. Kemarin pindahnya ke Pulau Gebang. Sekarang pindah ke ke Malakapang. Nah di Klaten itu tetangga persis sebelah rumah. Namanya Pak Haji Bekti. Nah beliau itu udah 5 periode jadi ketua RT. Nah dari pengalaman itu, ini tahu banget siapa bapak-bapak yang sering ke masjid dan tidak ke masjid. Udah kita lihatin satu-satu nih siapa yang sering ke masjid. Saya sering kasih kabar, pokoknya rajin ke masjid lihat aja pas meninggalnya. Nah setelah anak di sana, pada giliran jadi imam. Siapa yang bagus-bagus bacaannya, giliran jadi imam ditunjuk. Nah beliau ini Pak Haji Bekti ini sama, ini tahu pokoknya siapa yang tetangga-tetangga rajin ke masjid, yang para pensiunan. Masya Allah, Ramadan kemarin karena minta pindah tempat, biasa kami kalau selesai Idul Fitri kan sowan ke tetangga lah, gitu, ke anak tetangga. Nah beliau ini selama ini sama, ketika angkat di sana itu pada giliran jadi imam. Ya. Kemarin Idul Fitri itu siangnya jam 10 kami ke rumah beliau. Udah lalu pulang malam dikasih kabar meninggal dunia. Akhirnya pas terkejut dengan kabar itu, maka pas kita lihat beliau itu ganti mainnya nggak ngomong, nggak dulu banyak ngomong lah pas ketemu biasa kalau ketemu itu sering ngobrol. Akhirnya pas ke rumah, besoknya itu ke rumah tanya, gimana kasusnya kemarin? Dia bisa sore ke rumah dia. Itu pas pagi itu ke rumah, sorenya Ustaz
maghrib sebelum izin mandi dulu, mau izin ke masjid. Apa? Berbarengan hari itu belum jadi imam. Salat maghrib. Rakaat kedua sujud dan bangun lagi meninggal dulu. Ya. Dan itu bukan satu dua kejadian. Salah satunya lagi. Nama beliau Haji Mursidi. Beliau itu adalah tetap masjid. Ya, dari awal masjid itu bangun beliau banyak berperan karena mantan anggota DPR RI. Beliau stroke. Udah nggak bisa ke masjid, nggak ada yang antar, anak pada sibuk sendiri. Ya, sering ngadain kajian di rumah beliau sering bilang, Ustaz, gimana ya saya ingin ke masjid tapi kondisi saya nggak bisa ke masjid. Ya udah Pak, saya sering ingetin, walaupun Bapak dulu rajin ke masjid, tapi sekarang nggak bisa ke masjid karena nggak ada yang antar, tetap itu kita dapat pahala sholat jamaah. Ya, lalu apa? Akhirnya tahun itu tumpenannya belum paksain diri ikut iktikaf di masjid, karena kita setiap tahun itu di masjid kan ada yang iktikaf. Beliau iktikaf, sering ngobrol sama beliau, dan barengan malam itu ana jadi imam. Nah sebelum jadi imam kita sholat sunnah, ngobrol sama beliau karena beliau berada di pojok sebelah kanan, udah nggak bisa duduk di lantai sekarang. Dan apa? Setelah itu kami sholat isya, selesai sholat isya, kita pulang, malamnya dikasih kabar jam 10 belum meninggal dunia. Katanya gimana kasus? Jadi pulang sholat isya, nggak tahu kasusnya gimana, belum jatuh, lalu bawa ke rumah sakit, udah meninggal dunia. Nah dari ini bukan satu dua cerita ya. Setelah kau kenapa sejak ketemu jamaah yang rajin ke masjid itu, rata-rata meninggalnya itu selesai sholat. Rata-rata meninggal itu dalam keadaan baik. Itulah yang menjadikan saya banyak mengkaji apa sih keistimewaan dan luar biasanya sholat jamaah ini. Itu di Masjid As-Salam sekarang Jakarta Sempurna. Setiap bulan saya kupaskan 20 langkah melipat gandakan pahala sholat jamaah. Itu di Jumat kedua. Dan dari itu saya belajar, Masya Allah, luar biasa pahala orang yang ke masjid. Dan sangat ruginya orang yang tidak ke masjid. Ya, jangan sekarang perhatiin aja nih, para lansia ini nanti pasti pas meninggal dunia. Siapa yang rajin ke masjid ini tetangga-tetangga, siapa nggak rajin ke masjid perhatiin pas meninggalnya. Ya. Kalau dia itu orang yang rajin ke masjid, Allah takdirkan itu meninggalnya itu biasanya dalam melakukan kebaikan, entah itu ke masjid. Dan yang sholat ini biasanya banyak. Saya pernah ngisi juga di beberapa kali dulu sering ngisi di masjid namanya Al-Bashir di Cimanggis. Ya. Nah kemarin itu 2 bulan kemarin ngisi di subuh juga ngisi di sana. Itu jangan cerita. Iya benar Ustaz. Itu kalau yang rajin ke masjid itu banyak yang sholat itu. Kemarin di sini kita ada 2 yang meninggal dunia. Satu itu mantan pejabat, tapi jarang ke masjid. Yang satu itu jamaah. Gitu. Akhirnya apa ketika mantan pejabat ini meninggal? Karena nggak berjarak banget ke masjid. Itu cuma 1-2 sedikit yang sholat di masjid. Gitu kan. Tapi ini kemarin jamaah yang rajin ke masjid itu, kita nggak tahu Ustaz. Jamaah itu pada banyak yang sholat di masjid. Nah itu jamaah sekali. Dan ini salah satu poin pentingnya yang akan kita beritahukan kepada para jamaah, bahwa orang yang rajin sholat jamaah itu yang doakan itu bukan lagi manusia, bukan lagi kiai ustaz. Kalau kiai dan ustaz yang doain, belum tentu doanya makbul. Tapi kalau udah malaikat yang rutin doakan kita, subhanallah, doanya itu pasti makbul. Ini salah satu keistimewaan ya mas. Makanya kalau kita udah didoakan malaikat, nanti akan memiliki banyak fungsi di detik-detik sakaratul maut. Saya sering ingetin kepada para jamaah bahwa seberapa mudah kita dimasukkan oleh Allah ke rumahnya di dunia. Kita tahu masjid ini adalah rumah Allah, maka berbanding lurus dengan seberapa mudah kita akan masuk rumahnya di akhirat, yaitu surga. Itu aja. Nah kenapa ya sekalian? Bahwa salah satu di antara ciri orang itu benci kepada Allah adalah malas ke rumahnya. Coba aja Bapak sekarang ini kalau nggak senang sama orang, emang mau ke rumahnya?
diundang sama dia, datang apa? Belum tentu kan? Kalau bapak nggak senang sama orang itu, coba sekarang balik kalau bapak itu senang sama dia, teman akrab dekat, kira-kira diundang, itu ada kondangan keluarganya ke Bandung, datang apa? Kita akan usahakan datang Pak, karena kenapa? Kita senang sama dia, ya. Nah sama sekarang Allah manggil kita berapa kali Pak? Ingat kita dipanggil oleh Allah 5 kali sehari. Panggilan Allah apa? Hayyalas salat, hayyalan falah. Bapak tahu tak mana arti al-falah? Kalau paling menuju salat itu ada kaki ya. Tapi al-falah, hayyalan falah artinya apa Pak? Mari menuju kemenangan. Apa yang dimaksud dengan kemenangan di sini? Nah, tidak ada kemenangan seorang muslim selain masuk surga. Karena Allah berfirman kepada kita, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, sungguh dia telah beruntung. Nah, kalau sekarang bapak itu dipanggil hayyalas salat, mari menuju salat, hayyalas falah, mari menuju surga. Lewat salat kita masuk surga. Lalu kita tidak mau. Dan bapak kalau tidak mau ke masjid, pasti ada masalah dengan pemilik masjid itu. Siapa pemilik masjid? Ya Allah. Kalau bapak memang cinta Allah, kalau bapak memang rindu surga, pasti ke masjid. Kalau bapak tidak mau ke masjid, pasti bapak akan masalah kelak di hari kiamat. Kenapa ya sekalian? Kalau berbicara keutamaan ke masjid, sungguh setiap bagian ke masjid itu akan mempermudah langkah kita menuju surga. Salah satunya sekalian, Nabi sabdakan kepada kita, malaikat mungkar nakir akan datang kepada kita itu dari 3 arah. Apa? Yang pertama jelaskan, yutarajul fi qabr. Nanti malaikat akan datang kepada seorang itu di kuburnya 3 arah. Satu, dia akan datang dari arah kepala. Apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia datang dari arah depan, apa kata depan? Jangan datang dari arah depannya, karena dia sering sedekah. Ketika dia datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Jadi langkah kaki kita menuju masjid ini apa? Mempermudah kita menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Gitu. Ya makanya bapak-bapak kalau ke masjid mending pakai jalan kaki. Ini udah dekat pakai motor lagi. Males banget langkah kaki. Ingat kalau kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid, itu satu langkah dicatat satu kebaikan, dihapus satu kesalahan, diangkat satu derajat. Makanya semakin jauh kita dari masjid, pahalanya semakin besar. Makanya nanti kalau di rumah jangan di rumah dekat masjid. Mencolok dikit udah sampai. Yang repot udah rumahnya dekat masjid, sholatnya di rumah. Ini lelaki soleh aku. Udah rumahnya dekat masjid, masih tetap aja sholat di rumah. Tapi nanti wasiatnya kalau mati sholatin di masjid. Ternyata ke masjid bukan untuk sholat jamaah, tapi disolatin secara berjamaah. Dan setiap kali jamaah ke masjid, usahakan duduk di rumah. Jangan pilih duduk di masjid. Kalau bapak duduk di masjid, akan kehilangan minimal 10 kebaikan. Apa keistimewaan besar? Kalau kita kalau punya di masjid, dari rumah itu satu langkah dicatat satu kebaikan, dan satu kesalahan diangkat satu derajat. Dan kalau kita duduk di rumah itu, bolak baliknya itu dihitung sholat. Dihitung sholat. Kalau bapak nggak duduk, nggak dihitung sholat. Jadi makanya bolak balik itu kita dihitung sholat. Dan Nabi katakan juga kepada kita, man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktubatin fajru kajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan wudu untuk salat wajib,
maka dicatat pahala haji yang berihram. Jadi jangan kalau kita ke masjid itu dicatat pahala haji yang berihram dan kita dicatat. Setiap kali kita melangkahkan kaki menuju masjid. Apalagi yang dikatakan kepada kita, man tawadda fi baiti matal masjid fa huwa zairullah. Barang siapa yang wudhu di rumahnya kemudian ke masjid, maka dia itu adalah tamu Allah. Jadi kita ke masjid ini tamu Allah. Wa haqqan lil mazur yuqim az-zair, merupakan kewajiban yang dikunjungi untuk menghormati yang dikunjunginya. Jadi kita kalau ke masjid karena ini adalah rumah Allah itu dikatakan sebagai tamu Allah. Bahkan nanti pada mahsyar Allah akan menyeru aina jirani, aina jirani, aina jirani. Di mana tetanggamu, di mana tetanggaku, di mana tetanggaku. Lalu malaikat bertanya lagi, ya Rabbana, wa man yanbaghi an yajawiraka. Wahai Tuhan kami, siapa yang berhak menjadi tetanggamu? Maka Allah menjawab, aina ummarul masajid. Di mana dulu orang-orang yang di dunia yang memakmurkan masjid-masjid. Subhanallah. Nah, karena kita ketahui lagi mas sekalian, bahwa kita masuk surga itu karena rahmat Allah. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innakum lan tadkhulul jannata bi'amalikum. Kalian tidak masuk surga karena amal perbuatan kalian. Qalu wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau Rasulullah. Qala wala ana, aku pun tidak. Illa in taqabbal rahmatin min wafat. Karena Allah memberikan karunia dan rahmatnya kepada. Dan salah satu jalan mendapatkan rahmat itu adalah ke masjid. Makanya ketika kita masuk masjid apa doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah ini makanya sama juga ketika kita sholat jamaah sekali. Yang malaikat doakan kepada kita itu dua. Penjelasan juga tiga. Yang pertama kita dimohonkan ampun, dimintakan rahmat, diterima taubatnya oleh malaikat. Nah makanya ketika kita sholat jamaah ini sekali, kita didoakan di 7 tempat oleh malaikat. Ini luar biasanya. Malaikat yang mendoakan kita nanti akan memiliki fungsi besar kepada kita itu ketika kita berada di titik-titik sakaratul maut. Kapan aja kita didoakan oleh malaikat, maka sungguh di dalam kita doakan malaikat ini memiliki 7 titik tempat kita doakan malaikat. Yang pertama itu di antaranya adalah ketika kita menunggu salat. Dijelaskan itu. Jadi al-martabatul ula. Di antara tingkatan pertama anda membaca salat nabi, di salat nabi. Jadi yang pertama itu adalah kita datang lebih awal. Ya, lebih awal kita datang sebelum adzan berkumandang. Ini juga sama ibu-ibu kalau salatnya misalnya di rumah, kalau duduk dulu lalu duduk nunggu salat, maka selama duduk nunggu salat apa ditegaskan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma dama yantazir salat. Jadi malaikat itu salah seorang di antara kalian itu akan dicatat seperti orang yang sedang salat selama dia menunggu salat. Malam yuhdith, dan selama dia tidak batal, tad'ulahul malaikatu, malaikat mendoakan untuknya, Allah maghfirlah, Allah marham. Ya Allah ampunilah dia, Allah sayangilah dia. Artinya apa yang sekali? Ketika kita duduk 15 menit, 20 menit, 30 menit sebelum adzan berkumandang, maka selama kita duduk nunggu salat, kita dicatat salat, didoakan oleh malaikat. Ya. Ingat duduknya nunggu salat, bukan sambil main HP. Ya, duduknya nunggu salat. Ya, dan usahakan selalu dalam keadaan berwudu. Kalau jangan tidak wudu, maka doa malaikat itu berhenti. Ya, karena ketika di duduk salat dengan malaikat, maka Ibnu Battal rahimahullah ketika mensyarah hadis ini beliau berkata, jika kalian termasuk orang yang banyak melakukan dosa dan ingin dosa kalian dihapus tanpa rasa capek, maka sering-seringlah duduk menunggu salat agar kalian dimohonkan ampun oleh malaikat, karena doa malaikat itu adalah doa yang dikabulkan.
Udah ibu, bapak-bapak, sekarang kalau udah usia, mending duduk malaikat maut tempat sholat aja, Pak. Ya, duduk aja nunggu sholat. Karena kita akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa nunggu sholat, biasanya wafatnya lagi sholat. Kalau kita terbiasa baca Al-Quran, wafatnya lagi baca Quran. Tapi kalau terbiasa dangdutan, meninggalnya juga lagi dangdutan. Ya, ibu kita yang pilih ini sekarang mau meninggal dalam keadaan apa? Ya. Nah makanya apa? Salah satunya yang besar pahalanya adalah duduk nunggu sholat. Kalau kita tidak kuat sholat, misalnya sampai 1 jam atau 15 atau 20 menit, ya udah duduk aja nunggu sholat. Duduk aja nunggu sholat. Jadi yang pertama. Tingkat yang kedua, apa tingkatannya? Kalau martabat tingkatannya. Tingkatan yang kedua itu adalah anda jadi safarilan pada kalimah. Yaitu kita duduk berikutnya itu setelah sholat wajib. Makanya selesai sholat wajib jangan langsung kabur. Hendaklah berzikir sebentar. Nah selama kita berzikir, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada kita, itu al-malaikat tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi sallati. Malaikat akan mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat salatnya, selama dia tidak batal. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah sayangilah. Jadi makanya selama jamaah itu salat, duduk salat, atau selesai salat, duduk sebentar. Baca zikir, jangan biasanya langsung kabur. Minimal apa? Zikir-zikir yang kita dianjurkan baca. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca ayat kursi. Nabi katakan man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an. Barang siapa membaca ayat kursi setiap kali selesai salat, maka tidak ada yang mencegahnya masuk surga kecuali kematian. Jadi ayat kursi itu dibaca di 8 tempat, Mas. 5-nya selesai salat wajib, 6, 7 itu pagi petang, yang 8 itu yaitu selesai salat atau sebelum tidur. Ini waktu kita baca ayat kursi. Ya. Lalu berikutnya apa yang sekali? Apa keistimewaan? Jangan lupa baca zikir. Selama ini kan di antara zikir yang kita baca selesai salat baca subhanallah berapa kali? 3. Berapa kali? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Lalu ditutup dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah di lafaz ini tidak gunakan kalimat yuhyi wa yumiit. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa keutamaannya? Yaitu dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Dari kalimat Muslim dari Abu Hurairah. Nah ini adalah salah satu model zikirnya ya Mas. Zikir selesai salat baca tasbih tahmid takbir ini itu ada 7 model Mas. Salah satu model yang jarang jamaah baca. Kalau selama ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, alhamdulillah 33. Lalu digenapi jadi 100. Ya. Nah, salah satu sunnah juga adalah gabungin 3-3-nya kalimatnya. Itu kalau kita membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kalau dibaca 33 kali. Setiap kali selesai salat wajib maupun sunnah. Kalau yang tadi yang 33 ini yang pertama itu hanya dibaca di selesai salat wajib. Tapi kalau ini boleh dibaca di waktu salat wajib maupun sunnah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali selesai salat wajib maupun sunnah. Itu pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Itu dari kalau Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Bahkan hadis ini muttafaqun alaih disepakati bersama dengan Bukhari dan Muslim. Jadi ini kisah beberapa sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang mereka itu termasuk kalangan fakir miskin mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Dhahaba al-futuh min al-amwali bid-darajati al-ula wa na'imihim." Orang-orang kaya meraih derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi. Lalu Nabi bertanya, "Wa kaifa kok bisa?" Mereka berkata, "Yusallun kama nusalli." Mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumun kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Lalu bedanya di mana? Walau qadru min amwalin yahujuna biha wa yajidun jahidun tasaddaqu. Orang-orang kaya ini memiliki kelebihan harta yang digunakan untuk haji, umrah, jihad, sedekah. Bahasanya saudara kami ini enggak mampu.
karena melihat semangat para sahabat ibadah, lalu Nabi bersabda, "Ala unabbiukum bi amrin, maukah kalian aku ajarkan kepada amalan, in akhadtum adraktum man sabaqakum, jika kalian mengamalkannya, kalian akan mampu mendahului orang-orang sebelum kalian, wala yudrikum ahadun ba'dakum, dan orang-orang setelah kalian tidak mampu mengungguli kalian, wa kuntum khairan man antum baina dhahranihim ila man 'amila mithla." Kalian adalah terbaik di antara mereka kecuali yang mengamalkan sebagaimana yang kalian amalkan. Amalannya apa? Tusabbihun wa tuhmidun wa tukabbirun khalqa kulli salatin 33. Hendaklah kalian membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar setiap kali selesai salat. Nah, tidak disebutkan salatnya, baik salat sunnah maupun salat wajib, sebanyak 33 kali. Kalau cara pertama tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, kalau ini gabungkan tiga-tiganya, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dibaca sebanyak 33 kali, pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, dan sedekah. Ini di antara salah satu ajaran Nabi yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, ini jadi berzikirlah selesai salat. Jangan langsung pulang, duduk dulu zikir sebentar. Nah, selesai itu apa tingkatan ketiga yang kita lakukan? Dijelaskan dalam martabatul tsalitsah, tingkatan yang ketiga, liman arada min thawabi wa du'a wal malaikati. Barang siapa yang ingin dapat tambahan doa dan ampunan, permohonan ampun dari malaikat, ayat ini sabada salati muntaziratan faridatan ukhra. Hendaklah dia duduk di tempat sholat menunggu satu sholat berikutnya. Dari sholat wajib. Kan kita ini biasa dilakukan apa? Antara maghrib dan isya. Nah, jadi kita jangan sekalian, kalau kita duduk menunggu satu sholat ke sholat berikutnya seperti antara maghrib dan isya, ini ibadah juga yang besar pahalanya sekali. Apa? Di antaranya satu, kita dicatat seperti orang yang sholat sama tadi. Yang kedua, didoain malaikat. Yang ketiga, kita dicatat itu seperti orang yang ribat di jalan Allah. Apa itu ribat? Ribat itu adalah berjaga di wilayah perbatasan yang akan diserang musuh. Nabi sabdakan keutamaan ribat ini, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyam syahrin madiyani. Siapa yang ribat sehari semalam, itu lebih baik dibanding puasa dan sholat malam selama 1 bulan. Wa in mata, kalau di saat dia ribat itu dia meninggal dunia, jara alaihi amalul ladzi kana ya'mal, pahala amalnya itu terus mengalir. Wa ujri alaihi rizqu, rezekinya itu terus diberikan kepadanya. Wa uminal fattan, diselamatkan, dimudahkan dari pertanyaan dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan nakir. Makanya sekarang sama sekali di banyak masjid dan isi kajian, kita anjurkan kepada para bapak-bapak, daripada antara maghrib dan isya bapak ngopi di rumah, mending ngopinya di masjid. Kalau ngopinya di rumah bapak sambil nunggu isya, itu nggak dapat pahala, Pak. Tapi kalau bapak duduk di masjid sambil duduk, tak butuhnya minum, mending duduk minumnya di masjid. Maka sekarang di macam-macam kita anjurin sedia, lebih sediain bapak-bapak itu kopi, teh, kalau kopi dan teh. Sediain aja daripada pulang ke rumah, mending duduk di masjid. Sambil duduk, bapak bisa baca Quran, bisa sambil kopi. Maka itu bedanya duduk di masjid dibanding duduk di rumah. Duduk di masjid itu pahalanya besar, itu padahal duduk doang. Bapak juga bisa niatin iktikaf. Makanya kalau ke masjid niatin juga iktikaf. Apalagi sekarang kalau ada taklim, kalau rutin taklim setiap ahad, entah Sabtu atau ahad, setiap kali jalan ke masjid niatin juga untuk taklim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid ar-raha." Barang siapa yang ke masjid di waktu pagi dan sore harinya, la yuridu illa yata'allama khairan aw yu'alliman, tidak ada niatnya ke masjid kecuali untuk belajar ilmu atau mengajarkannya, kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, maka dia mendapatkan pahala haji yang hajinya itu sempurna. Subhanallah. Makanya kalau kita kupas bab ke masjid, itu ibadah itu luar biasa dari sisi kebaikan yang kita dapat di masjid.
Itu pernah selama 7 bulan dulu di salah satu masjid di Mawar Merah kami mengupas tema terkait dengan sholat jamaah. Ternyata kalau dihitung-hitung jemaah sekalian, sekali kita melangkahkan kaki menuju masjid dalam keadaan berwudu untuk sholat jamaah itu tidak kurang dari 250 kebaikan yang kita dapatkan sekali jalan. Banyak karena ini sholat jamaah itu kan punya rangkaiannya. Rangkaiannya apa? Itu 20 kurang lebih. Mulai dari kita wudhu di rumah, ya, udah sempurna. Berikutnya jalan kaki ke masjid, lalu datang lebih awal, ya kan? Lalu bapak menunggu sholat, lalu nanti jawab adzan, ya. Selesai jawab adzan ngapain? Itu sholat qobliyah, ya. Selesai sholat qobliyah, masih ada waktu berdoa, lalu pilih shaf pertama. Lurus rapetin shaf, itu sholat jamaah, itu rangkaian dari sholat jamaah. Itu di setiap bagian ini punya kebaikan-kebaikan, punya pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Makanya coba aja jamaah baca. Apa keutamaan melangkahkan kaki ke masjid? Apa keutamaan sholat jamaah? Apa keutamaan sholat qobliyah ba'diyah? Ya kan? Apa keutamaan kita berdoa antara adzan dan iqamah? Nabi katakan doa bainal adzan wal iqamah tidak turad. Doa antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak. Subhanallah, itu salah satu dari 30 waktu dan tempat makbul berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Ini. Jadi biasakan ini duduk menunggu salat. Duduk aja menunggu salat. Walau sempat baca Al-Qur'an. Yang penting duduk aja, duduknya aja udah berpahala. Tapi ingat, jangan duduk sambil main HP. Duduk menunggu salat, niatin udah duduk menunggu salat. Niatin itikaf, luangkan waktu beribadah kepada Allah. Itu. Lalu tingkatan yang kelima, tingkatan yang keempat adalah yaitu yang kita sedang lakukan ini, al-martabatul rabi'ah. Tingkatan yang keempat apa? Yaitu kita sholat subuh berjamaah. Kemudian duduk sampai dengan waktu syuruk, ya. Itu. Ya, dengan waktu syuruk, lalu salat sebanyak 2 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Siapa yang salat subuh secara berjamaah, syarat itu subuh berjamaah. Kemudian apa? Tsumma qada yadhkurullah hatta tatlu'a syams. Kemudian duduk berzikir kepada Allah sampai dengan matahari terbit. Nah, di saat matahari terbit itu, maka kita tidak boleh langsung sholat, karena nunggu dulu sampai dengan matahari setinggi tombak, baru kemudian Nabi katakan tsumma shalla rak'atayn. Kemudian dia sholat sebanyak 2 rakaat. Apa utamanya? Kana lau kajri haji wa umratin tamma. Maka kita dapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, inilah makanya disebut salat ini ada yang menjelaskan namanya salat di waktu syuruk, juga menjelaskan maknanya salat di awal duha. Maka nanti jangan kalau udah duduk di sini dari selesai salat subuh tadi, ketika nanti udah agak kalau di waktu, jangan langsung pas di waktu tuluk. Wah, sampai kan punya ada waktu bilang suruk apa tuluk di sana? Nah, yang di apa? Di jam itu bilang sholat apa tuluk apa suruk? Nah, selesai waktu suruk itu jangan langsung sholat, tunggu 15 menit dulu, karena baru kita boleh sholat. Ketika matahari terbit kita nggak boleh langsung sholat. Kenapa kata Nabi? Wahina jadi sujud kufar. Saat itu orang-orang kafir sujud kepada matahari. Nah, baru kita boleh sholat itu adalah setelah matahari meninggi, kurang lebih sekitar 15 menit setelah. Maka itu udah masuk waktu duha. Makanya sholat ini sering juga dikatakan sholat di awal duha. Ya, itu. Nah, itu ya. Jadi itu 4 tempat posisi kita di bawah malaikat. Ya, tinggal jawab pilih. Lalu berikutnya apa? Di antara waktu kita doakan malaikat di saat kita sholat jamaah
yaitu kalau kita berada di shaf pertama bersama imam. Ya. Jangan kalau datang lebih awal pilih shaf terdepan. Ini kadang-kadang udah datangnya lebih awal, pilih bagian belakang, harinya senderan. Gitu, ya. Ini apalagi hari Jumat nih, memang udah datang lebih awal tetap pilih belakang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk orang yang berada di shaf pertama. Shaf kedua juga malaikat enggak. Yang doain Nabi itu berdoa orang yang berada di shaf pertama itu 3 kali. Yang berada di shaf kedua itu sekali. Shaf ketiga enggak dapat. Hanya itu juga. Jadi karena kalau pilih shaf depan kayak sedikit shaf depannya. Ya ini tantangan ini gitu. Karena shaf depan itu dikit gitu. Ini dulu salah atau apa gunanya? Yang dari awal begitu. Nah, itu besar pahalanya berada di shaf pertama. Biasakan diri berada di shaf terdepan. Ya. Kalau kita salah berjamaah, jangan suka itu belakang-belakang. Ya. Makanya kalau jamaah itu terbiasa di shaf depan, itu pasti aja ke masjid. Tapi jangan kita kadang-kadang shaf depan kosong bilangnya silakan Pak, silakan. Sebelum orang lain maju juga, dia nanti di belakang. Gitu. Ini perkara nggak dibolehin. Makanya kalau sholat itu sempurnakan dulu shaf yang pertama. Yang kesimpulan orang berada di shaf pertama. Banyak keutamaan kita berada di shaf pertama dengan sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairusufuh lirijali awwaluha wa syarru akhir." Sebagai shaf bagi laki-laki yang paling depan, yang paling buruk bagian paling belakang. Bagi shaf wanita itu bagian paling belakang, yang paling buruk bagian depan. Tapi kalau kayak ada ibu-ibu yang ada tirainya, maka yang paling depan yang paling utama. Kalau punya tirai, ya, biasanya berada di shaf terdepan. Dan nanti katakan apa? Awal itu tadi, Nabi itu berdoa untuk orang berada di shaf pertama itu sebanyak 3 kali, itu berada di shaf kedua hanya sekali. Ya. Dan sebagai shaf ini juga adalah shafnya para malaikat. Dan malaikat itu gimana di bersaf? Mereka itu melurus rapatkan shaf pertama, kemudian berikutnya. Ya. Ini kesimpulan kita berada di shaf pertama. Lalu kapan lagi kita doakan malaikat itu kalau berada di shaf sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala man yaminis sufuf." Allah dan para malaikat itu berselawat untuk orang yang berada di shaf kanannya imam. Ya. Di sebelah kanannya imam mana? Jadi bapak pilih juga sebelah kanan imam. Ustaz berarti yang dari kanan nanti dipenuhi. Ya, kalau udah penuh kanan kita kiri. Itu jangan desak-desakan nanti sebelah kanannya gitu. Ini kan dikit nih, berapa orang sebelah kanan. Pilihlah di bagian sebelah kanan. Karena ada tambahan doa malaikat. Apalagi kalau kita tambahkan lagi kapan doa malaikat? Kalau kita meluruskan dan merapatkan shaf jamaah sekalian. Ingat jamaah sekalian. Kalau jamaah salat jamaah, shafnya itu enggak lurus rapat, itu paling tidak kehilangan 8 kebaikan. Jamaah kita ini kadang-kadang sulit disuruh rapat shafnya. Apalagi kalau udah bawa sajadah, itu kayak wilayah kekuasaan. Ini sulit diatur, gitu. Karena coba aja jamaah sekarang, orang yang kecil sajadahnya gede, gitu. Itu kalau gelar sajadah udah bolong-bolong shafnya. Itu makanya jamaah sekalian kaitan merapatkan shaf, kita baca dulu apa keutamaan kita meluruskan dan merapatkan shaf. Nih, dengan satu, lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Sering dengar nggak imam bilang gitu? Ya, dia paham imam bilang itu lurus dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapatnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Ini hadis Nabi. Nabi katakan sallu sufufakum fa inna tasbatus sufuf min tamamis salat. Luruskan dan rapatkan shaf kalian karena lurus dan rapatnya shaf itu bagian dari kesempurnaan salat. Tapi kadang-kadang gimana kaidah ngerapatin shaf ya Mas kalian? Kaidahnya itu Nabi jelaskan kepada kita itu pundak itu dideketin ke pundak.
Kaki dideketin ke kaki. Ini kadang-kadang apa? Jarang-jarang sopnya. Makanya apa? Itu kalau kita Nabi tegaskan kepada kita. Nabi pernah melihat kalau sop kita jarang-jarang, pundak ini nggak mendekat ke yang lainnya. Apa yang terjadi? Nabi lihat di antara celahnya itu syaitan yang ganggu orang yang salah. Lalu apa yang sekarang? Dilihat. Berikutnya sahabat kita sempurna. Nabi katakan berikutnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasluna subuh. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat untuk orang yang menyambung saf. Ya, jadi kalau kita sambung saf sudah didoain malaikat lagi. Dan berikutnya apa? Nabi katakan man sadda furjatan fi safin. Barang siapa yang menutup furjah. Furjah itu dalam bahasa Arab celah di antara dua kaki. Ya, jadi kalau celah di antara dua kaki ini kita pertemukan, mendekatkan kaki kita kepada kaki teman kita sebelah kita, kata Nabi, barang siapa yang menutup furjah di dalam saf, rafa'allahu biha darajah. Allah angkat derajatnya, wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan baginya sebuah rumah di surga. Jadi Bapak Ibu kalau mendekat sedikit ke kaki saudaranya itu diangkat derajatnya, dibangunkan sebuah rumah di surga. Subhanallah. Tapi kadang-kadang sulit. Disuruh rapatin sok, enggak mau. Karena enggak punya ilmunya. Kalau Bapak dapat dikit itu diangkat derajatnya, dibangun rumah di surga. Subhanallah. Ya. Bahkan orang yang menyambung saf termasuk orang yang Allah karuniakan rahmat kepadanya. Nabi katakan waman wasalahullah. Siapa yang menyambung safnya, Allah sambung dengannya rahmatnya. Waman qata yang memutus saf, Allah putuskan darinya rahmatnya. Ini pentingnya ya Mas. Bahkan Mas, coba sekarang lihat kita ini tanda kita senang dengan saudara kita, itu mau dideketin oleh saudara kita. Ibu sekarang kalau ketemu pas bersop nih sama teman dekatnya, gampang disuruh ngerapat, ya kan? Ya, tapi kalau ketemu sama orang yang kita kenal, Pak, ngerapat aja belum tentu mau. Nabi katakan apa kepada kita? Sawu sufufakum, luruskan rapatkan saf sekalian. Kalau kalian nggak lakukan, katakan dia dan tahtalifanna qulubukum. Allah akan jadikan hati kalian itu berbeda-beda. Sulit gabung, sulit angkur. Makanya kita kalau dekat dengan teman kita itu disuruh ngerapatin gampang. Kadang-kadang kalau orang gak kita kenal disuruh rapatin, udah noleh dulu, cuek dulu. Kadang-kadang apa? Kita itu nggak mau. Makanya kita gak mau mendekat dengan saudara kita. Itu tandanya hati kita itu berbeda-beda. Ini jam sekali. Makanya kalau disuruh rapatin memang udah. Saya banyak kebaikan yang hilang, ya kan? Kalau kita bahkan di antara langkah Nabi, di antara langkah kaki yang paling besar pahalanya dan paling dicintai oleh Allah adalah langkah kaki yang digunakan untuk menutup celah saf yang enggak. Nabi katakan wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah. Tidak ada langkah kaki yang paling dicintai oleh Allah. Dan berikut wa ma min khutwatin a'dhamu ajran indallah. Tidak ada langkah kaki yang paling besar pahalanya di sisi Allah min khutwatin masyaqar rajul liyasibu biha safan, dibanding langkah kaki yang seorang langkahkan untuk menutup jalan saf yang enggan. Subhanallah. Inilah makanya pentingnya kita belajar agar kita tahu, karena apa yang kita tidak tahu itu bisa jadi kita benci. Ya. Kalau ada di ajaran kalau kita ngerapatin saf, kita sudah ngerti gampang disuruh merapatkan saf. Tapi kalau nggak ngerti, bisa jadi masalah-masalah. Nah ini pentingnya, makanya kita belajar. Beramal dengan ilmu akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan. Nah jemaah Allah, salat berjamaah ini salah satu di antara keutamaannya. Kita melangkahkan kaki ke masjid ini, itu umur kita itu benar-benar barokah ya mas. Kalau kita melangkahkan kaki, coba aja jangan. Kalau pahala sholat di rumah berapa pahalanya Pak? Berapa Pak sholat di rumah? Itu. Di masjid berapa? 10
Semua tahu, Pak. Tapi apakah banyak yang ke masjid, Pak? Bisa dihitung. Jamaah berarti yang rajin ke masjid tidak lihat, itu aja orang. Kalau ada orang baru, jangan-jangan orang lewat pas sholat sini gitu. Itu kelihatan. Sekarang Allah cuma nyuruh Bapak nih, hamba-hambaku, pindah tempat sholat 100 meter dari rumahmu, aku tambahkan untukmu 27 kali lipatmu. Coba kalau Bapak ditawarin, Pak, mau nggak 200 meter dari tempat kantor sekarang pindah, digaji 27 kali lipat, Pak? Jangankan 100 meter, Pak, disuruh pindah kota aja mau kan? Gaji 27 kali lipat, Pak. Siapa yang mau? Tapi Allah nyuruh kita tuh dikasih pindah 100 meter, Pak. Tempat sholat aku lipat gandain 27 kali lipat sholatmu. Emang banyak yang mau, Pak? Kenapa kok banyak yang sedikit yang mau, Pak? Ini bicara Allah firmankan pada kita dalam surat At-Taubah. Ini Bapak ingat, Pak? Innama ya'muru masajidallah. Kalimat innama dalam bahasa ilmu balaghah itu adalah disebut dengan adatul hasan, sebuah kalimat yang digunakan untuk menyempitkan makna. Makanya Allah katakan, hanyalah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa mafhum mukhalafannya? Bahwa orang-orang yang gak mau memakmurkan masjid, gak mau sholat berjamaah di masjid, gak mau taklim di masjid, itu orang-orang yang dipertanyakan imannya kepada Allah dan hari kiamat. Makanya kita wajar yang rajin ke masjid siapa? Yang tua apa muda? Kenapa yang tua pada rajin ke masjid, Pak? Mati. Mati. Udah berhutang gitu. Ya karena kita kebanyakan sadarnya itu mau mati gitu loh. Nggak Allah, alhamdulillah jangan dikasih karunia oleh Allah sadar ke masjid. Nih, sekarang kalau melihat diri kita, saya di banyak tempat itu ngisi tanah. Ini terutama nanti tanggal 18 Agustus saya membuat program di Puncak. Itu setiap bulan kami ngadain program namanya itu pesantren lansia. Di sana itu kami didik para lansia karena banyak bapak-bapak kita, ibu kita itu kalau udah usia itu bingung ngelakuin apa. Anak-anak udah gede, ya, sakit pinggang, itu belum penyakit datang, ya kan? Bingung ngisi harinya itu dengan apa? Bengong, anak jarang datang, cucu jarang datang, udah anak atau cucu datang mau main sama cucu pinggang sakit. Itu kita ajarkan kepada mereka itu gimana ngabisin umur di usia tua agar Allah pastikan meninggal husnul khotimah. Makanya kita punya iklan namanya meraih umur barokah, pahala berlimpah, wafat husnul khotimah. Di sana juga kami cek satu persatu bacaan sholatnya dari takbir sampai salam. Banyak para lansia itu nggak bisa baca Quran. Itu kita sedih lihat. Yang penting dia tahu apa yang bisa dibuat. Agar nanti tidak sedih, Pak. Rumah gede-gede, dulu semangat buat rumah mewah, lantai 2 udah tua, naik aja ke lantai 2 panas. Itu banyak kepada cerita. Misal sekarang saya punya, akhirnya rumah keduanya lantai 2-nya kosong. Semua anak-anak pada pindah semua. Makanya selalu anjurin kepada ibu-ibu yang punya rumah gede. Ingat Nabi katakan, kasur itu untuk 4, Pak. 1 anak istri, 2 suami istri, 2 anak, 3 tamu, 4 untuk jin. Jadi kalau bapak itu punya kasur banyak di rumah, kamar-kamar banyak di rumah, kalau tidak ada yang menempati, mending kasurnya diangkat. Kalau bapak biarin, pasti jin yang tinggal di depan. Bapak angkat kasurnya dibiarin tergeletak. Kalau tidak ditempatin, karena mungkin rumahnya gede lalu kamarnya banyak kan, jangan dipakai kan ada 2 tuh, Pak. Mending bapak kosongin, lalu bisa pakai untuk sholat, bisa pakai untuk nyetrika. Jangan dibiarin kasurnya itu tergeletak, kalau nggak jin yang nempati. Nah jadi manfaatkan usia tua. Dan di mana saya tahu saya ini dipastikan meninggal husnul khotimah.
Nabi katakan, innallaha idza arada bihi khairan ista'malahu. Allah itu kalau menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah jadikan dia beramal. Kalau bahkan yastamilu ya Rasulullah, gimana dia jadikan beramal ya Rasulullah? Ayyukahu ayyamala khairan. Allah berikan dia taufik beramal soleh di usia tuanya, kemudian Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal soleh. Makanya kalau jemaah di usia tua ini sekarang sadar akhirat, jadi rajin ibadah, rajin berilmu, jadi sholatnya ke masjid. Itu ciri-ciri kita, orang-orang yang akan dipastikan meninggal husnul khotimah. Ini kalau bapak udah tua nggak sadar-sadar nih, udah jarang taklim, jarang sholat, apalagi kerjaannya banyak nonton TV, bapak itu bisa meninggal lagi pencet remote. Makanya sekarang lihat usia kita ini diarahkan oleh Allah kemana? Di usia tua ini. Kalau Allah arahkan ke tempat-tempat yang baik, bersyukurlah. Itu tandanya Allah ingin memanfaatkan kita husnul khotimah. Tapi kalau Allah tidak arahkan ke tempat yang baik-baik, bersedihlah. Berarti Allah biarin kita itu terserah mau wafat dalam keadaan apa. Nah makanya salah satunya ciri utamanya mas sekalian, kita akan dipastikan meninggal husnul khotimah. Lihat selalu diri kita ini dimudahkan tidak salah di awal waktu. Ini paling mudah. Lihat diri dimudahkan tidak salah di awal waktu. Kalau tidak dimudahkan, Allah tidak menghendaki kita bertemu dengannya. Karena disatakan kepada kita, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa. Siapa saja yang di dunia senang bertemu dengan Allah, maka kelak di akhirat Allah pun senang bertemu dengannya. Dan bagaimana kita senang bertemu dengan Allah? Semua kita tahu bahwa sholat ini satu-satunya ibadah yang kita langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini istimewa. Makanya perhatikan diri juga. Intinya kalau kita dimudahkan sholat di awal waktu, kalau kita digampangkan menuntut ilmu, maka itu tanda di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi kita. Yang terakhir jemaah sekalian, sebagai pemberitahuan jemaah, saya di dekat arah pasar Terumbu itu kelola rumah bekam gratis jemaah sekalian. Itu jemaah bekam aja kalau mau. Itu. Alhamdulillah kami banyak membantu juga para lansia. Jemaah kalau rutin bekam itu lebih sulit kena stroke, lebih sulit kena jantung. Rutin aja bekam, terutama di usia tua ini. Karena ketika kita usia 40 ke atas itu karakteristik darah kita itu kental. Makanya sekarang apapun penyakit yang menghadapi, ingat pertama, ingat ayat dan hadis ini mas. Apapun beratnya penyakit yang menghadapi. Makanya sakit klinik ini banyak namanya sekarang penyakit berat. Ya, ini salah satu kisah agar jamaah yakin jangan pernah putus asa sakit seberat apapun mas. Ya. Allah firmankan kepada kita dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami menjadikan segala sesuatu itu hidup dan air. Ini jelaskan. Jadi konsep pengobatan terbesar itu adalah air sebenarnya. Karena Allah menjadikan segala sesuatu itu hidup dan air. Dan 60-70% tubuh kita ini adalah air. Lalu Nabi sampaikan kepada kita, itu kullu da'in dawa'un illa syah. Setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Jadi apapun beratnya sakit bapak itu jangan pernah bersedih, semuanya ada obatnya. Ya, semua ada obatnya. Makanya kami menangani banyak penyakit berat-berat. Ini salah satu kisah agar bapak itu siapapun keluarga teman yang sakit jangan putus asa. Ini salah satu yang kita tangani dengan tim kemarin. Beberapa bulan kemarin, beliau ini satu pasang 7 ring di tubuh, namanya Pak Samsudin Siregar. 7 ring, karena pasang 7 ring, apa yang terjadi? Beliau itu minum setiap hari bertahun-tahun 30 biji obat setiap hari, sampai belum pernah minum itu
malam mesti jangan minum obat. Karena malamnya beliau itu sampai minum 10 sekaligus minum 10. Yang kedua, karena minum obatnya banyak, efeknya apa? Operasi ginjal. Udah operasi ginjal, saya itu juga kena sinus 2 kali operasi sinus. Itu sampai yang saya lihat itu pernah. Itu saya masuk komisi judisial itu, saya dimasukkan 3 meter benang ke hidung saya, ditarik. Nah saya lihat sini ditarik gitu. Dalam kondisi lalu apa jadinya Pak? Karena dia minum banyak obat, mulut saya bau, kencing apalagi, dan 80% rambutnya itu putih. 80% putih. Lalu apa? Lalu mukanya gelap, kelihatan. Dia cerita, kalau bisa lihat muka saya sebelum terapi ini, Masya Allah, itu gelap muka saya. Kalau saya jalan di lantai, Ustaz, nggak pakai kaos kaki, itu kaki saya itu kebas, dan itu terjadi bertahun-tahun. Setiap bulan saya habis itu bulan juta obat. Ya cuma obat saya itu gratis, Ustaz, karena saya anggota DPR RI. Dokter saya Pak, dokter Terawan, yang dia kenal dokter Terawan. Itu kalau saya masuk rumah sakit, Ustaz, di SPAD itu semua PDIP, karena memang dia anggota DPR RI. Tapi saya seterusnya hidup seperti ini, tergantung sama obat. Lalu apa yang sekarang? Dia punya teman, ditawarinlah untuk terapi namanya air hidrogen. Air hidrogen, ini luar biasanya air ini. Sebulan lebih dulu ditawar hidrogen, gak percaya-percaya. Akhirnya apa? Lama-lama beliau itu mau coba. Karena kenapa masa dengan cuma lubang air doang saya bisa sehat? Ini obat saya nomor 1 loh. Obat terbaik yang saya dikasih ini karena itu kita beli udah kita. Gitu. Obat-obat nomor 1 tidak mungkin. Akhirnya apa? Dia cuma beberapa kali dijelasin dia sadar bahwa 60-70% tubuh saya ini adalah air. Kalau saya sembuh, ada mau terapi berarti 60-70% penyakit saya kok bisa sembuh. Akhirnya apa? Beliau mau coba. Apa yang terjadi? Beliau sabar coba. Selama 1,5 bulan dia coba. Apa yang terjadi? Setelah dia coba air ini 1,5 bulan, sampai terjadi perubahan. 60% rambutnya yang putih menghitam. Sekarang mayoritas itu hitam rambutnya lagi. Maka saya kemarin nangani di kongres itu bapak-bapak pernah kena COVID. Kita terapi beliau 15 hari. Pas 15 hari datang, saya bisa lihat rambut saya itu menghitam. Padahal 95% menghitam tubuh. Airnya beliau cukur sekarang. Hitam cuma tubuh, isinya sampai terkejut. Kemarin beliau datang ke rumah dia kalau saya sudah menghitam. Dia apa ini? Kok bisa menghitam? Itu maka terapilah pakai air hidrogen. Apa perberatnya penyakit Bapak? Lalu apa terjadi setelah itu? Sekarang lihat bisa. Saya sudah total lepas obatnya setelah 1 bulan itu. Saya sudah nggak pakai obat. Sekarang lihat sampai kaki saya bisa nginjak tempat, muka saya jadi lebih bersih, kulit saya jadi lebih bersih, dan yang nggak bisa saya pungkiri. Dulu saya melangkah sedikit aja udah gampang capek. Sekarang saya udah bisa ngangkat. Ya, udah seger, lemas total obat sama sekali. Itu apapun penyakit Bapak, ini belajarlah pakai air hidrogen. Mau Bapak itu kolesterolnya tinggi, mau darah tinggi, mau asam urat, itu kami tangani Pak. Mau pasangin kasih kesempatan seminggu gagal pasangin. Apalagi kalau Bapak itu diabetes apa, udah gampang Pak. Stabilin gula darah itu gampang. Kita bantu sekarang bapak-bapak itu kalau mau muda lagi itu bisa. Ya, itu mau muda lagi karena kami juga nanganin terapi hormon. Jadi jangan sedih. Apapun beratnya, bapak divonis kanker, jangan bawa ke Darmaisna, lebih cepat meninggal. Mending bapak terapi. Itu berapa bulan baru, tim juga nanganin nasofaring. Ada pasien sebelumnya suaminya kena nasofaring dioperasi meninggal. Anaknya kena lagi gitu, takut untuk dioperasi. Di terapi sebulan dicek hilang total udah kanker dan apa kankernya. Dan itu saya udah 10 tahun nangani terapi dengan Pak. Kita udah banyak nangani amputasi gagal, pemasangan gagal. Sekarang penting karena tubuh kita ini Pak. Sebenarnya apa? Kuncinya ganti air, ganti makan, maka tubuh kita ini sehat dengan sendiri. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sulit nurunin berat badan. Karena kalau udah usia itu kita sulit nurunin berat. Kami terapi pakai hidrogen turun sendiri berat badannya.
tapi kolesterolnya normal, darah tinggi normal, asam urat normal, itu, dan rata-rata minimal itu 2 sampai 4 bulan rambutnya itu menghitam. Sedangkan kita sudah dewasa pada zaman kita. Ini jamaah sekali. Itu nanti jamaah kalau ada mau konsultasi. Artinya di usia tua ini butuh sehat. Jangan sampai di usia tua itu penyakitan. Nanti bapak anak keadaan antar ke masjid. Karena kalau di usia tua belum tentu kuat anak kita merawat kita. Apalagi kalau rewel apa, anak sudah sibuk belum tentu juga pembantu sabar merawat kita. Maka banyak-banyaklah berdoa di usia tua agar bapak itu hidupnya sehat. Agar sehat terus sehingga bisa rajin ke masjid, bisa rajin untuk ilmu, bisa kunjungan ke saudara kita. Dan salah satu penyebab sehat itu adalah rajin-rajinlah bersosialisasi. Jangan bengong di rumah sendiri. Kalau bapak rajin bengong di rumah sendiri cepat mati kan. Ya, penting ke masjid, kalau ke masjid ketemu teman bisa ngobrol. Makanya kami buat pesantren lansia. Ada beberapa jamaah itu setiap ada acara dia ikut, Pak. Kita nanya kenapa saya ikut? Ustaz penting saya di sini. Satu, saya bisa beramal soleh, saya bisa bergaul dengan yang lain. Akhirnya mereka banyak ngobrol, banyak ini. Padahal pemateri kita sampai sama-sama aja. Itu tapi mereka kepingin kumpul ngobrol dengan para lansia. Nah ini jamaah sekalian. Makanya kenapa kadang-kadang orang tua kita nggak mau tinggal sama kita, apalagi kalau istrinya mantunya itu masalah, mending dia tinggal di kampung walaupun hidupnya sederhana. Karena kenapa? Teman-temannya banyak di kampung. Nah ini jamaah sekalian, itu lagi rajin-rajinlah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan dan sehingga kita di usia tua itu bisa rajin ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanya. Jamaah sekalian, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita buka 3 pertanyaan. Silakan. Ya. Bahaya atau gimana? Nah ini kan sekarang zaman sudah zaman milenial. Nah alangkah baiknya di masjid atau tetap di rumah saja. Nah terus pertanyaan yang kedua, apakah masjid itu nanti bisa menjadi perahu untuk menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim? Karena saya pernah mendengar ada bilang kayak gitu Pak Ustaz. Dari Ibu ada Pak Ustaz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Langsung jawab. Ya baik, biar nggak lupa. Yang pertama perlu diingat, memang wanita itu paling afdal itu sholat di rumah. Bahkan kesepakatan Pak Madhab bahwa wanita itu lebih besar pahalanya sholat di rumah dibanding sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tetap lebih gede pahala. Nah, tapi kalau mau ke masjid kata ada takbir silakan. Ibu jangan kebalik, ibu ke masjid, suami di rumah. Ini yang repot. Gitu. Kalau suami nggak mau ke masjid, anterin ibu ke masjid, gitu. Karena kenapa derajat itu nanti di surga juga berbanding lurus dengan derajat suami, ya, ya, jangan istri yang ini suami ibu nggak ke masjid lalu ibu rajin ke masjid, subhanallah. Antar suami ibu, karena ibu nanti akan kumpul dengan suami ibu di surga. Ibu ke suaminya sama apa beda dengan di surga, Bu? Bu, ke suaminya sama apa beda di surga? Beda. Kalau ibu nanti beda dengan ini, bisa-bisa ibu beda suami nanti di surga. Apa? Cari lagi, Bu. Nah kalau itu mau ke masjid silakan, itu tidak mengapa. Ya. Bahkan kita dilarang, para suami itu dilarang melarang istri ke masjid. Nabi SAW bersabda, "La tanu imah Allah bisajidallahu buyutukunna khairan lakum." Jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid, tetapi rumahnya itu lebih baik baginya. Dan yang paling luar biasa yang sekarang, dan ini juga pada jamaah. Kesepakatan 4 mazhab dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa sholat sunnah di rumah itu lebih besar pahalanya dibanding sholat sunnah di masjid. Makanya seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Rasulullah, "Ayyuma afdal?" Wa sholat mana yang lebih afdal? As-shalatu fi baiti, as-shalatu fil masjid? Sholat di rumahku atau sholat di masjid?
Lalu jawab Nabi, ala tara ila baiti ma qarabahu min al-masjid. Tidakkah kau lihat rumah orang dekatnya di masjid? Pada usalli fi baiti ahabbu ilayya an usalli fi masjid ila an takuna salatan maktubah. Maka sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai dibanding salat di masjid, kecuali salat wajib. Salat sunnah di rumah pahalanya 25, salat sunnah di masjid pahalanya 1. Makanya bapak-bapak mending salat sunnahnya itu di rumah. Nggak usah kalau kita salat sunnah di rumah sampai masjid iqamah. Karena kebanyakan masjid itu Pak, terutama zuhur, seringkali antara adzan dan iqamah itu waktunya pendek banget. Nah kalau kasus seperti itu Bapak salat sunnah qabliyahnya di masjid, nanti ba'diyahnya itu di rumah. Besar pahalanya. Kalau mau ke masjid silakan buka apa. Tapi kalau mau lebih gede pahalanya silakan salat di rumah. Ya, kalau salat sunnah, mending salat sunnah di rumah dibanding masjid. Gitu. Nah berikutnya bahwa kalau dia mengatakan salat di masjid atau langkah kaki kita ke masjid menjadi perahu ketika melintas sirat, ingat sirat itu bukan air, sirat itu jalan. Nah memang Nabi sudah tegaskan kepada kita bahwa salah satu di antara, saya pernah ngisi beberapa kali kajian terkait dengan kitab Fasli fi Siratal Mustaqim, bahwa salah satu yang menyelamatkan kita di atas sirat adalah langkah kaki kita sholat subuh dan sholat isya ke masjid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyai'in bil dhulami ila al-masajid bin nurin tam yaum al-qiyamah." Beritahukan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki di kegelapan malam menuju masjid-masjid yang ada. Nah, para ulama menjelaskan mana kegelapan malam ini adalah sholat isya dan subuh dengan cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Nah, cahaya yang sempurna ini memiliki beberapa makna. Imam At-Tibi menjelaskan di antara maknanya cahaya akan meneranginya dalam kehidupannya di dunia. Allah akan berikan dia hidayah, Allah akan tunjukkan dia jalan kebenaran, lalu cahaya yang akan meneranginya kelak ketika dia melintas di atas siratal mustaqim. Jadi kalau dia bilang perahu sampai detik ini Anda belum pernah dapat dan apa hadisnya. Karena saya juga beberapa kali isi kajian khusus di bab sirat. Apa itu sirat? Bagaimana ngerinya sirat? Apa namanya ancaman dan azab yang ada di sirat? Itu kita kupas dan amalan-amalan yang mempermudah langkah kaki melintas di atas siratal mustaqim. Ya. Kalau dia bilang pernah, saya belum pernah baca hadisnya terkait dengan itu. Ada lagi? Ini Ustaz, ini masih nyambung dengan yang disampaikan Ustaz tadi. Untuk sholat ba'diyah, qobliyah ba'diyah, sholat sunat atau yang di rumah, jamaah itu kadang-kadang ada yang bertanya begini Ustaz. Jadi karena rumahnya jauh, mereka selalu qobliyah tertinggal. Karena memang waktunya kan antara Anda ini kurang lebih 7 sampai 10 menit. Jadi dia bertanya begini, bagaimana kalau sholat sunnah yang di luar qobliyah ba'diyah itu, yang ada di rumah itu, sebaiknya kalau qobliyah ba'diyah itu di masjid agar tidak tertinggal sholat berjamaah, bisa di awal waktu, bisa mendapatkan takbir yang pertama imam, kan? Nah, kemudian dia itu berpendapat bagaimana kalau yang sholat sunat itu seperti tahajud di rumah, sholat duha di rumah, sholat taubat di rumah, gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Memang rata-rata kita sekalian itu masjid antara ada di kaum itu waktunya pendek. Makanya saya sering bosan dan ditanya terkait dengan ini. Jika kalian menghadapi kendala bahwa antara ada dan iqamah itu pendek, maka pilih untuk sholat qobliyahnya di masjid. Karena nanti biar dapat sholat pertama, biar datang lebih awal, juga bisa qobliyahkan berdoa antara ada dan iqamah, dan nanti jadikan bagian itu di rumah. Nah ini yang bisa kita lakukan. Itu kalau rumah kita itu jauh. Ya nanti kalau setiap kali ke masjid akan telat. Ya, karena memang kondisinya seperti itu di masyarakat kita. Nah, seluruh sholat sunnah, maka yang paling afdal itu tetap di rumah. Bahkan Nabi sabdakan kepada kita ingat shollu fi buyutikum. Sekalian manusia sholat di rumah kalian, fa inna afdal salatil mar'i fi baiti ila al-makruh. Karena sebaik-baik sholat itu adalah di rumah kalian kecuali sholat wajib.
Dalam hadis lain Nabi katakan idza qala ahadukum as-salata di masjid. Jika salah seorang di antara kalian itu selesai salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salati. Hendaklah dia menjadikan bagian salat itu di rumahnya. Fa inna Allah ja'ala fi baitihi min salati khaira. Karena Allah menjadikan kebaikan bagi rumahnya itu karena salat. Jadi kalau kita salat sunah di masjid, pahalanya 1, salat sunah di rumah itu pahalanya 25. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatu 'ala an-nas 25. Salat seorang itu dilihat manusia dibandingkan salat yang tidak dilihat oleh manusia, bedanya itu adalah 25. Nah, ini anjuran untuk kita memperbanyak salat sunnah di rumah. Tapi memang sekali lagi kalau kondisi kita yang akan salat di rumah, qabliyah di rumah lalu banyak kendala yang kita hadapi, mending pilih qabliyah itu di masjid. Karena ini sama-sama keutamaan. Tetapi kalau kita lihat ternyata keutamaan berangkat lebih awal ke masjid, kita dapat saf pertama, lalu kita bisa duduk menuju masjid itu lebih banyak. Maka nanti jadikan ba'diyah itu di rumah. Wallahu a'lam. Ustaz, masalah sholat wajib di masjid, apakah kalau sholat jamaahnya sudah selesai, laki-laki tetap harus ke masjid, Ustaz? Kita tertinggal nih gitu. Kalau jam sudah selesai, pertama tertinggalnya kenapa? Ya mungkin karena kita kerja gitu kan. Kalau kerja kan bisa mampir dulu. Ingat kita itu sekarang kerja, cari duit kan, cari rezeki. Dipanggil nama yang beri rezeki bilangnya tartar, nanti berdoanya minta segera dikabulkan. Kalau telah dikabulin Allah di ini. Kenapa sih dosa gak dikabulin? Kenapa sih? Itu dipanggil sama Allah doanya dia nggak mau. Ya kan? Ingat yang manggil kita itu yang berikan kita rezeki, yang berikan kita kesehatan. Emang coba tanya berapa menit sih kita sholat jamaah? Bahkan 5 menit, coba aja dihitung 5-10 menit lagi dong. Salat sendiri gak beda. Apa beratnya? Ingat jemaah sekalian, ketika kita terbiasa mendahulukan Allah, maka Allah akan segera menolong kita ketika kita berada dalam kesulitan. Makanya kalau kita berdoa, Pak, kita nggak dikabulkan, Pak, lalu kita minta pertolongan di kala kesulitan, pertolongan terasa sulit datang, jangan ngomel sama Allah. Oh, dipanggil Allah aja dia bilang tar, maka doanya juga tar, dikabul. Yang paling rawan Bapak tar dulu masuk surganya. Gitu. Nah, ingat, selalu ingat, apapun masalah kita dahulukan Allah. Kalau Bapak kepingin dimudahin hidup, enggak jauh beda kok kita sholat, tapi bandingan kita sholat sendiri pahala 1, kita sholat jamaah pahala 27. Bapak aja kalau ditawarin pindah kantor gaji 27 kali lipat, ada yang nggak mau Bapak? Pasti semuanya mau. Tapi itulah Pak, ini berbicara masalah karunia dan hidayah Allah. Kalau kita terbiasa sholat jamaah di masjid, dengar azan itu sensitif. Azan ke masjid. Kalau nggak biasa ke masjid, Pak, mau bukanya depan masjid juga belum tentu ke masjid. Ya kan? Mau tiap hari dengan azan gitu, belum tentu ke masjid. Maka belajarlah kapanpun hidup dahulukan Allah. Ya, dahulukan Allah, maka Allah akan mempermudah hidup kita. Allah akan memberikan kita karunia-Nya. Karena salah satu di antara itu adalah kita didoain malaikat. Ya. Dan ingat bahwa masjid ini, jangan menyangka bahwa langkah kaki Bapak ke masjid itu tidak memperlancar rezeki. Subhanallah. Allah banyak ayat lain Allah firmankan kepada kita waqur annaka bis-shalat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada untuk salat dan bersabarlah di dalam memerintahkannya. Apa kata Allah? Nahnu narzuquka, kami berikan kalian rezeki wa na'atuka bil taqwa. Kami apa dan ujung yang baik untuk orang bertakwa. Jadi apa yang menjelaskan kepada kita bahwa setiap kalian sholat di awal waktu berjamaah di masjid, Allah juga akan memberikan rezekinya kepada kamu. Jadi jangan nyangka bahwa langkah kita ke masjid itu tidak melancar rezeki. Subhanallah. Justru ke masjid itu salah satu ibadah besar yang akan memperlancar rezeki kita dan menjadikan doa kita itu lebih makbul. Wallahu a'lam. Ada? Tanya Ustaz tentang rukun sholat. Pertama kan tuh membaca Al-Fatihah Ustaz. Ketika kita membaca Al-Fatihah salah satunya. Ketika kita menjadi makmum kan membaca Al-Fatihahnya ketika imam membaca surah lain gitu Ustaz. Nah, apabila imam membaca surah lainnya pendek gitu Ustaz, 2 ayat atau 3 ayat itu. Nah,
kita apakah terus melanjutkan atau mengikuti imam ketika rukuk. Dan satu lagi Ustaz, ketika sholat subuh kan 2 rakaat Ustaz. Nah, itu tahiyat akhirnya lebih afdal secara tawaruk atau iftirash ya. Baik, Mas. Bismillah. Dalam masalah membaca Al-Fatihah dan dalam masalah tata cara duduk di dalam sholat, perlu diketahui 4 mazhab berbeda pendapat terkait dengan apakah makmum itu membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya. Pertama sekali, dari 4 mazhab, Imam Syafi'i yang mewajibkan. 3 mazhab itu mengatakan sunnah. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu baca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Tapi mazhab 3-nya mengatakan sunnah. Ya, nah itu. Jadi karena Indonesia mayoritasnya mazhab Syafi'i, maka memerintahkan bagi yang mengatakan membaca pun berbeda pendapat kapankah makmum membacanya. Nah, salah satu di antara kekeliruan yang terjadi di imam adalah terlalu lama memberikan jeda bagi makmum baca Al-Fatihah. Ini juga keliru. Tidak kita dapatkan contoh riwayat Nabi itu antara selesai dulu baca amin, lalu beliau lama memberikan kesempatan bagi makmum baca Al-Fatihah. Ini salah satu di antara hal yang banyak penjelasan para ulama kekeliruan iman. Jadi Nabi itu selesai baca Al-Fatihah, maka beliau berhenti sejenak, lalu langsung baca surat, tidak lama menunggu. Gitu. Ini. Lalu terkait jadi kalau Indonesia yang mengambil mazhab Syafi'i silakan baca. Tapi 3 mazhabnya mengatakan hukumnya adalah sunnah. Ya. Dan berikutnya masalah duduk. Di dalam masalah duduk salat, 4 mazhab itu berbeda pendapat semuanya. Ya. Pertama, mazhab Maliki total duduknya itu adalah iftirash. Mazhab Hanafi total duduknya itu tawarruk. Itu semua salat pokoknya tawarruk. Tahu tawarruk dengan iftirash? Kalau iftirash itu tasyahud awal, tawarruk itu tasyahud akhir. Nah, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, guru dan murid ini, satu, mereka sepakat apabila salatnya itu 2 tasyahud, maka tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir itu tawarruk. Ya, itu kalau 2 tasyahud. Dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat kalau salatnya itu hanya 1 tasyahud, seperti subuh, salat sunnah. Nah, Imam Syafi'i beliau mengambil pendapat duduknya itu tawarruk. Imam Ahmad mengambil pendapat duduknya iftirash. Ya. Makanya Indonesia standar kalau salat 2 rakaat pasti duduknya tawarruk. Tapi kalau kita berjamaah maka ikut imam. Kalau kita berjamaah, karena Nabi sabdakan kepada kita innama ju'ilal imam imam itu dijadikan untuk diikuti. Yang kurang tepat itu kita berbeda dengan imam. Imam duduknya tawarruk, kita duduknya iftirash. Ya. Karena kalau kita masbuk sama juga ketika kita masbuk, kalau imam duduk tasyahud akhir, maka kita duduk tasyahud akhir, bacaannya juga tasyahud akhir. Ya. Itu kalau kita berjamaah. Tapi kalau kita sholat sendiri, maka silakan lakukan sesuai dengan mana yang lebih kuat menurut kita dari sisi dalil. Wallahu a'lam. Terang-terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya kalau kebiasaan kita sholat memakmurkan berbeda. Kalau misalnya ada orang yang baru sebulan memakmurkan, dia kan berhalangan, maksud sebulan kebiasaannya kan kalau berhalangan dia dikatakan sebagai sholat di memakmurkan masjid itu juga kebiasaannya tadi sampaikan. Nah sekarang kalau ada orang yang kebiasaannya baru sebulan terus dia stroke itu atau sakit terus nggak sholat di masjid itu apa bisa dicari sebagai kebiasaan? Oke. Yang kedua, Ustaz, ini kan masjid ini kan bangun dengan keterbatasan kondisi tanah ya. Jadi posisi imam ini memang saat pertama kan jadi sempit sekali nih Pak Ustaz ya. Yang ini yang masjid ini. Nah, apakah sebaiknya cara Pak Ustaz bagaimana supaya nanti
saf pertamanya ini bisa sebanyak-banyaknya, dan kalau nggak salah yang sebelah kanan itu tadi kan fadilahnya lebih besar ya kalau sholat berjamaah, sehingga apa imamnya digeser sebelah kiri atau mungkin pas bukan Jumatan ini imamnya dimundurkan atau bagaimana? Mohon saran Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik yang sekalian. Yang pertama, ini perlu jangan ingat baik-baik. Salah satu keutamaan besar orang istiqomah melakukan sebuah kebaikan adalah Allah akan terus catat ibadah itu kalau dia mengalami uzur ketika melakukan. Nabi SAW bersabda, "Idza balidal 'abdu aw safar." Kalau seorang hamba itu sakit atau musafir, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Maka pahalanya dicatat itu baginya itu adalah sama seperti yang dia lakukan dikala dia mukim dan dikala dia sehat. Nah ini berujung contoh ya mas sekalian. Ketika jamaah itu rutin sholat jamaah, rajin sholat jamaah, kalau Allah takdirkan stroke yang nggak bisa ke masjid, maka selama sholat di rumah itu Allah tetap hadirkan kasih pahala sholat berjamaah. Tapi kalau menclok nggak dapat, datang seadanya nggak ini nggak, dia istiqomah rutin, gitu kan. Makanya kalau ada jamaah yang stroke-nya apa? Kalau kemarin kita nanganin itu lumpuh Pak, kita terapi kakinya 6 jam sejalan. Sekarang apa penyebab stroke? Kalau jamaah punya jamaah yang stroke, kakinya masalah, saya banyak nanganin masalah lutut, gitu. Masalah lutut nih kita banyak. Kenapa? Spesialis fokus dari klinik juga masalah lutut. Ibu-ibu yang masalah lututnya masalah apa itu insya Allah. Itu istiqomah apa kan Pak? Bapak rutin baca Quran, rutin sedekah, rutin taklim. Itu kalau Allah takdirkan kita tidak bisa melakukannya karena utur, itu Allah kasih kita pahala. Nah ini keistimewaan. Ya. Jadi makanya semoga karena kemarin Allah takdirkan beliau selama sebulan rajin sholat jamaah, lalu ternyata Allah jadikan beliau tidak rajin dan dengan azan kita rindu. Kalau memang Anda bisa mengantarnya, silakan diantar ke masjid. Kalau tidak, dia sholat di rumah. Semoga itu menjadi amal rutin. Nah di dalam masalah perkara sholat mas sekalian, salah satu yang bisa kita lakukan karena ini depannya pendek, mending kalau sholat qobliyah ba'diyah dimundurin aja imamnya. Tidak mengapa harus ditarik ke sini. Imam itu sehingga nanti jamaah itu bisa lebih. Kalau dia sholat imam di sini, kan itu bisa lebih panjang untuk sholat itu. Ya kalau kepingin lebih ini, juga apa harus di depan. Gitu. Kalau sholat Jumat mungkin karena ramai ya. Kalau sholat Jumat bukan. Nah kalau penuh masih biasa aja. Nanti yang sholat qobliyah apa sholat rawatib apa ini mundur aja ke belakang ke arah sini. Sehingga nanti apa imam bisa di sini kan posisinya. Nanti sehingga yang ke belakang itu jadi lebih sofnya itu bisa jadi lebih lebar yang sebelahnya. Itu paling bisa kita lakukan kondisi seperti itu. Ya, soalnya di beberapa masjid juga kemarin setelah terjadi presisiin kiblat banyak yang berubah gitu. Setelah coba diukur arah kiblatnya itu sudah pas dibangun itu banyak yang masalah gitu. Arah kiblatnya. Ini salah satunya di Masjid Al-Mu'minin di Kelurahan Kenalap ya. Itu mentok itu dulu lurus Pak, ternyata pas dipresisiin itu kiblatnya itu ke Afrika itu akhirnya langsung dirubah Pak, dimiringin arah itu baru dia kalah. Jadi dia dulu itu lurus tegak gitu, ternyata pas lurus ini diatur itu arah Afrika, dimiringin berapa derajat itu baru persis ke arah ya. Itu kalau miringnya itu terlalu signifikan banget harus diubah. Makanya itu pentingnya ketika bangun masjid jangan coba pastikan dulu arah kiblat. Ya wallah. Sudah cukup? Saya cukup ya, jamaah sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.35. Maka insya Allah tutup dengan doa, sebelum dengan doa. Apabila kami membawakan acara dari awal hingga akhir, ada salah dan khilaf, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya setelah acara selesai, nanti kalau tidak segera pulang, kita sediakan snack ala kadarnya dan kopi, maka silakan untuk dinikmati. Kepada Bapak
segera dengan doa. Akhirul kalam, qul hadza wa taqum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang sekalian salah satu astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.